Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Hari ini hari Kamis 12 September 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di emas, pound sterling, bitcoin, dan beberapa pair utama lain. Sebelum kita lanjut, kita akan mereview dulu satu hari kemarin. Kira-kira seperti apa potensinya dari yang sudah kita analisakan. Adakah peluang dan apakah akan terjadi recovery ya. Baik, sebelum saya membahas dan mengevaluasi satu hari kemarin, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya biar lebih banyak teman teredukasi untuk mencegah tentunya banyaknya kerugian dan bahkan menghindari terjadinya MC, karena kita kalau sudah mengetahui bagaimana tekniknya, bagaimana cara membaca, bagaimana sistem recovery-nya, tentu akan lebih berhati-hati dan bisa meningkatkan kualitas tradingnya menjadi lebih baik. Kita akan mulai dari satu hari kemarin. Kita perkirakan akan bergerak naik dengan batasan-batasan yang sudah kita tentukan di sana. Pertama diuji dengan area resisten, kemudian ada target 1, target 2, dan sampailah pada titik jenuhnya. Berada di kisaran konsolidasi ya, berada di area konsolidasi. Emas masih akan diperkirakan naik turun hingga betul-betul break di antara range di atas, yakni di 2532 dan 2470. Selama masih berada di area ini, maka akan naik turun ya, tidak akan keluar dari zona itu. Baik, kita akan melihat yang kemarin ini, karena arahnya berpotensi naik, kita menguji di area resisten dan kita menempatkan posisi buy di 2523.41 dengan target yang terdekat di 2529. Kemudian sempat mendekati. Nah, kemudian ditolak lagi, kemudian ditembus dengan candle hijau ini, satu candle langsung menyentuh area 2529 target yang ada di sana, kemudian setelahnya baru ditolak. Minimal dari satu posisi kita sudah dapatkan buy-nya di sana, sell-nya tentu kita rubah, bukan di sini ya. Sell-nya kita antisipasi di kisaran 2518. Setelah tercapai di targetnya, apa yang kita lakukan tentu melihat bagaimana dinamikanya, apakah ada petunjuk khusus dari candle-candle yang terbaru. Berada di area target, berada di area level psikologisnya, ditolak dan kemudian ada merah yang signifikan. Itu artinya bisa jadi menjadi titik balik dari pergerakan naiknya. Dan benar saja, setelah mencoba naik tapi lebih rendah dari low-nya, kemudian ditolak lagi, bahkan bisa menembus kembali area retest-nya ya, kemudian sampailah pada target yang kedua kalau kita tandai di sana. Di posisi sell tentunya kita menempatkan setelah terkonfirmasi merah dan di bawah dari area supportnya, kita bisa menempatkan kira-kira di 2520 untuk sellnya ya, minimal 2 transaksi dari peluang yang terdekat yang ada di sana bisa kita dapatkan ya. Sementara untuk yang dari bawah, dari support yang di bawah ini, karena sudah cukup malam sehingga kita mungkin akan menunda dan melanjutkan di hari esoknya. Satu transaksi sudah lebih dari cukup untuk targetnya, sebenarnya sudah terpenuhi dan kita bisa lanjut hari esoknya ya. Mungkin karena waktunya masih panjang, ada peluang betul-betul yang signifikan di sana,
dengan tetap memperhatikan resiko, mengurangi dari lot yang ada, tentu kita bisa menempatkan posisi sesuai dengan trigger yang terbentuk. Oke, itu yang bisa kita review untuk di XAU ya. Kemudian di Euro, apakah ada peluang satu hari kemarin? Di Euro kita lihat pergerakannya, kita perkirakan akan bergerak kembali naik dengan area ujinya di sana. Ya, sempat disentuh, kemudian target kurang ya terpenuhinya, sehingga yang berlaku adalah recovery. Berada di kisaran 60 sampai 80 itu di kira-kira 1.10731 untuk area recovery-nya. Untuk targetnya maksimal di area warna orange yang di bawah sendiri. Kemudian di pound sterling. Pound sterling apakah kita juga masuk recovery? Ya, pound sterling juga sama. Berada di area posisi buy kena, kemudian sempat naik meskipun sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk targetnya 132, tapi karena kita perkirakan lebih tinggi ya 200 lebih, tentunya ini sebenarnya targetnya cukup tinggi. Target untuk pound sterling ini sudah cukup di 160-an sebenarnya ya. Andaikan tidak sampai terpenuhi di sana dan mungkin belum menyentuh targetnya atau TP-nya, maka apa yang kita lakukan? Satu, harus mempersiapkan di mana recovery-nya atau di mana menempatkan batasannya. Yang kedua, selalu melihat bagaimana dinamikanya. Apa yang bisa kita dapatkan dari candle baru yang terbentuk? Apakah bisa berpengaruh signifikan terhadap pergerakan sebelumnya atau justru akan memperkuat posisi tren yang ada? Kalau kita amati setelah bergerak naik tidak sampai ke target, mulai ada penolakan, mulai ada pengurangan power ya, powernya buy mulai berkurang, kemudian sudah dikonfirmasi dengan warna merahnya sekalipun berada di area retest. Nah, tentu kita akan menempatkan berada di bawah retestnya atau justru mungkin kita bisa pending di atasnya ya. Kalau kita menempatkan berarti harus di bawah area supportnya ya, untuk meyakinkan berada di bawah support itu yang lebih aman atau lebih potensial itu tetap berada di sini selnya 1.30643 ya, dengan target yang terdekat tentunya di 1.30463 untuk target ya. Jadi kira-kira targetnya sekitar 160 sampai 170-an ya. Berikutnya kita targetkan lebih panjang karena tahapan berikutnya kalau kita tarik sebelah kiri mungkin kita akan ketemu dengan area penting di sana ya. Sehingga kita bisa menempatkan di sana targetnya. Dan kedua, kita bisa menempatkan target di situ karena daily range-nya ya. Mendekati daily range karena mepet dengan target yang pertama, maka kita kasih space di sana. Dengan demikian, sekalipun kita menggunakan recovery atau meminimalkan resiko ruginya, tetap kita bisa mengcover dengan pergerakan di bawah. Bitcoin bagaimana? Bitcoin kita lihat di Bitcoinnya apakah ada potensi di sana. Untuk satu hari kemarin ya di Bitcoin kalau kita lihat kecenderungannya bergerak ke bawah sehingga kita lebih condong menempatkan posisi sellnya di 56141.64. Sementara buy-nya kita taruh di atas atau lebih dari setengah dari warna merah ini, yakni di 57295 ya. Sekalipun sellnya tidak sampai di target, tapi sudah lebih dari cukup ini untuk di Bitcoin ya, 62.000 sudah lebih dari cukup. Sedangkan ketika sudah sampai di sana, merah sudah mulai tebal, kemudian
diikuti oleh candle yang berubah warna sekalipun masih belum signifikan, setidaknya kita bisa berhati-hati ya, karena kekuatan bearish momentum yang besar ini tiba-tiba berubah warna, ada rejeksi dan perubahan warna. Maka kita bisa menempatkan kembali ya di lebih dari setengah dari warna merah ini. Mungkin itu saja dulu untuk yang reviewnya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah semuanya, mengambil dari pelajaran yang sudah kita jalani satu hari kemarin, artinya dari pengalaman kemarin bisa menjadi pijakan kita ke depan lebih baik. Lanjut, kita akan memetakan hari ini di XAU lagi. Kalau kita lihat kecenderungannya, kita amati di H4-nya masih di tengah-tengah, di bawah dari rejeksi, di atas juga sama ya, berada di area resistennya berat. Dengan demikian kita manfaatkan saja dari area level psikologisnya di sana. Oke, kita tidak bisa menentukan arah dominannya kemana karena berada di tengah-tengah. Yang di bawah menuju ke atas, yang di atas menuju ke bawah. Kita cukup memanfaatkan dari space-nya ya, di atas dan di bawah, karena memang betul-betul ini tidak ada tren. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan dari petunjuk seperti ini? Naik dan turun, sekarang ini posisinya lagi datar. Datar, kita menunggu nanti break di antara ini. Kita menunggu break di antara ini dan yang di bawah sini, kotak di bawah dulu. Lebih condong kemana? Ya tentu kalau secara umum condongnya ke atas ya, tinggal kita menempatkan saja posisi buy di sana di 25174 ya, kira-kira apakah tidak terlalu jauh dari runningnya. Oke, masih cukup realistis. Kemudian sampai di mana kira-kira kita menguji ke atas itu. Nah, di situ ada area yang cukup penting ya sebenarnya. Hanya saja kalau kita naruh terlalu tinggi, tentu peluangnya nanti untuk kembali ke bawah itu sangat besar, sehingga kita menempatkan yang ibaratnya mengambil resiko tetapi dengan potensi yang lebih besar. Kita menempatkan dulu untuk target yang terdekat di 2524.34. Kemudian berikutnya nanti kita tempatkan berada di atas puncaknya ya. Kita ambil dari sisi sebelah kirinya. Nah, itu di situ ada yang lebih tinggi lagi. Ya, ini di 2530. 2530 untuk kita targetkan yang kedua. 2530.94 batasan resiko kita bisa hitung. Untuk area jenuhnya ya sementara kita gunakan target itu dulu, mengingat sudah cukup tinggi ya, sehingga cukup dari dua target itu. Kalau sudah terpenuhi selesai, sudah tinggalkan catnya, kita lanjut hari esoknya. Jadi kalau dia bergerak naik harus break dulu, kemudian nanti dilihat apakah nanti di situ akan memantul atau justru akan momentum. Kita akan nanti amati ya, kira-kira seperti ini untuk simulasi ke atas. Sementara yang di bawah kita akan menempatkan posisi sell di ambil tengah juga. Ini semuanya penuh resiko, tetapi kita bisa memanfaatkan dari resiko yang ada itu menjadi satu peluang ya. 2508 menjadi 17, 2508 17. Dengan target yang terdekat di level psikologisnya di bawah itu yang banyak disentuh, kira-kira saya mengambil di 2501. 2501.17, poin 76. Berikutnya kita tempatkan lagi di
area support berikutnya, kemudian kita ukur jaraknya. Kalau terlalu tinggi, terlalu jauh, kita turunkan di 2494.50 untuk target yang selanjutnya. Dengan simulasinya kira-kira begini ya, kalau dia break dari supportnya akan mencoba mendekati support berikutnya. Jika tidak bisa ditutup lebih rendah, maka akan koreksi atau retest dan bisa kembali break lagi. Area jenuh untuk yang jual kita perkirakan maksimal di sini ya, area jenuh jualnya. Area jenuh beli kita tempatkan di target 2 saja. Area jenuh jual di 2488. Kita tandai untuk jenuh jualnya dengan warna orange. Kemudian yang di atas kita cukup sampai di sini saja ya. Peluang sampai ke atas masih ada, tapi kita cukupkan sampai di situ. Oke, mungkin ini bisa nanti menjadi pertimbangan buat teman-teman yang sampai saat ini belum menentukan entry-nya atau belum membuat satu rencana tradingnya. Minimal ada gambaran dan bisa menempatkan sesuai dengan yang menjadi aturan mainnya. Terima kasih, sampai ketemu di esok hari di waktu yang sama. Mungkin akan lebih pagi atau akan lebih siang ya, terkadang ada naik turun karena kondisi. Akhirnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.